Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Senang Sinau, berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif untuk teman-teman semua. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng agar kami selalu semangat juga dalam mengupload konten-konten yang bermanfaat. Baik, kali ini masih di sebuah kisah ya. Jadi kisah pada kali ini yaitu sebuah kisah yang dimana memiliki sedikit renungan cerita ya buat kita yang banyak hikmahnya jika kita mau mengkajinya. Kisah ini tentu berjudul sebuah pernikahan yang dimulai dari hari pernikahanku, hari yang paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia, tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak, di hari bersejarah ini tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita, apalagi ibu. Beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih kuingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga kau nikah sama buntelan karung hitam itu? Duh, hatiku sempat kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut, dengan wajah yang sama sekali tak menarik dan cacat kakinya. Lebih tua beberapa tahun lagi dibanding kamu, sambung ibu lagi. Cukup bu, cukup. Tak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kau lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah Yanto, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan mendapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Yanto, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera aku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah penghulu sudah tiba. Bersiaplah Ahi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solihah binti Mahmud Al-Mahrum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah Engkau izinkan aku untuk meraih setengah dian. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain. Di kamar yang amat sederhana, di atas depan kayu itu aku tertegun lama memandangi istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hati, ku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum, permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Al-Quran tiap malam 1 juz, dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku, masih dalam tundukannya. Wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan diam-diam dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak, namun ketika aku berisyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama.
Benar kata ibu bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal ta'aruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan saya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang, seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka istrimu dengan patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dari rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karenamu, maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milikmu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar kurungku tubuhnya dalam dekapanku, sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerima saya, Bang. Sungguh saya siap menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapannya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang atau pergi, paparku sambil menggenggam erat tangannya. Malam telah naik ke puncaknya pelan-pelan. Dalam lengannya bait-bait doa kubentungkan padanya. Robbi, tak dapat kupungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah kutepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robbi, saksikan malam ini akan kubuktikan bahwa cinta sejatiku hanya akan kupasrahkan kepadamu. Karena itu, pertemukan aku denganmu dalam jannahmu. Aku bersingut menuju